Sekarang kita akan membuat sebuah file database tentang akademik mahasiswa. Langkah pertama seperti biasanya akan mengcreate sebuah file. Kali ini kita akan menamakannya sebagai akademik mahasiswa. Lalu create. Untuk membuat database akademik mahasiswa, beberapa entitas yang kita butuhkan adalah fakultas, jurusan, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai. Oleh karena itu, kita akan membuat tabelnya satu persatu. Yang pertama adalah tabel fakultas. Di dalam fakultas ini akan ada kode fakultas yang dijadikan sebagai primary key dengan data type number. Lalu ada nama fakultas yang data type-nya teks. Selanjutnya adalah tabel jurusan yang akan diisi kode jurusan dengan data type number. Kode ini dijadikan sebagai primary key. Lalu nama jurusan, setelah itu adalah kaju jurusan, tepatnya adalah NIP kajunya. Ini adalah number, itu kita save dengan nama jurusan. Oke. Setelah itu adalah create lagi. Ini adalah entitas mahasiswa dengan atributnya NRP sebagai primary key. Yang kita tahu NRP itu pasti bisa membedakan atribut satu dengan atribut lainnya. Artinya NRP ini adalah identitas, jadi dia adalah primary key-nya. Setelah itu adalah nama mahasiswa, lalu IPK, lalu wali atau NIP. Karena NRP masing-masing mahasiswa tentu berbeda, jadi NRP adalah primary key-nya. Wali ini adalah number, IPK juga number, lalu nama teks kita simpan dengan nama mahasiswa. Setelah itu kita klik lagi tabel. Ini ada tabel dosen hanya dengan NIP sebagai primary key-nya, lalu nama. Cukup NIP sebagai primary key nya, nama tidak perlu menjadi primary key. Lalu kita save dengan nama dosen. Setelah itu adalah tabel mata kuliah dengan primary key kode, data type-nya number. Kenapa kode mata kuliah sebagai primary key? Karena kode setiap mata kuliah pasti beda. Jadi mata kuliah, masing-masing mata kuliah itu pasti punya kode mata kuliah, dan ini yang kita jadikan sebagai primary key-nya. Selanjutnya adalah nama mata kuliah dengan data type text, lalu jumlah SKS, number. Save dengan tabel mata kuliah. Lalu create satu tabel lagi, yaitu tabel nilai dengan atribut semester, teks, lalu adalah mahasiswa, tepatnya NRP mahasiswa, yang kita isikan dengan number. Setelah itu adalah NIP dosen wali, enggak sih, NIP dosen mata kuliah tersebut, NIP dosen, lalu adalah mata kuliah, tepatnya adalah kode mata kuliah, ya teks saja, NIP number. Setelah itu adalah kelas, nilai huruf, lalu adalah nilai angka. Setelah itu di tabel ini kita akan simpan dengan nama tabel nilai. Oke. Nah, kita belum menentukan primary key-nya. Primary key dari
kita harus memasukkan primary key dari tabel ini lebih dahulu. Karena setiap mahasiswa itu satu dosen itu bisa mempunyai banyak mahasiswa, dan satu mata kuliah itu juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa pun juga bisa diajar oleh banyak dosen, dan satu mahasiswa pun juga bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi di sini primary key yang harus kita ambil adalah mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Apakah bisa bila primary key terpasang lebih dari satu kolom? Jawabnya adalah bisa. Ya, ternyata bisa. Primary key terpasang lebih dari satu kolom karena di sini adalah kombinasinya berbeda. Apabila kombinasinya sama, otomatis primary key-nya tidak dapat terpasang. Setelah itu kita save tabel ini. Sekarang kita akan mencari relasi yang weak entity. Weak entity berarti adalah atribut yang ada dalam entitas tersebut tergantung pada entitas lain. Sekarang kita akan mencari entitas yang sekiranya punya ketergantungan pada entitas lain. Di sini saya akan mencoba entitas fakultas dan entitas jurusan. Relasi antara fakultas dan jurusan ini adalah one to many, di mana satu fakultas itu bisa mempunyai banyak jurusan, tapi satu jurusan itu tidak bisa mempunyai banyak fakultas. Jadi di sini ada relasinya one to many. Saya akan ke design view-nya. Fakultas di sini ada kode fakultas, dan nama fakultas. Di jurusan ini adalah kode jurusan. Seharusnya juga ada kode fakultas. Jadi di sini saya akan menambahkan kode fakultas. Di sini saya sudah menambahkan kode fakultas pada entitas jurusan. Selanjutnya kita akan membuat di mana kode fakultas ini tidak bisa terisi apabila entitas fakultas di sini tidak ada. Kita akan membuat relationship-nya. Fakultas dan jurusan. Di sini ada kode jurusan. Jadi di sini di entitas fakultas ada kode fakultas dan nama. Di entitas jurusan ada kode fakultas, kode jurusan, nama, kajur dosen, dan NIP. Seharusnya kode fakultas ini juga dijadikan sebagai primary key, tapi nanti akan kita atur. Sekarang kita masukkan kode fakultas dari entitas ke fakultas ke kode jurusan. Enforce revenge integer if, lalu ada cascade update relative. Jadi ini maksudnya adalah apabila yang di entitas kuatnya diupdate, nanti di entitas lemahnya juga akan diupdate. Jadi kita centang. Lalu masuknya cascade delete related records ini maksudnya adalah jika di entitas yang kuat kita mendelete atributnya, di yang lemah juga akan terdelete. Lalu kita klik create. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita save, close. Lalu sekarang kita coba memasukkan kita akan mencoba tabel fakultas ini. Kode fakultas ada 5 dengan namanya teknologi informasi, dan ada lagi 2 dengan kelautan. Kita save. Selanjutnya di jurusan ini akan ada kode fakultas. Jika kita mengetikkan 5, bisa dengan kode jurusannya 2. Namanya adalah sistem informasi dengan kajur Pak Ian.
apabila di sini ada masalah. Di sini yang dimaksud adalah NIP-nya dengan data type number bukan teks. Jadi kita alihkan ke number dengan misalnya NIP-nya adalah 12398. Bisa. Setelah itu kita create coba kode fakultas 1. Di sini terdapat peringatan bahwa index or primary key cannot contain a null value. Di sini karena kode fakultas 1 tidak terinputkan di entitas fakultas. Di sini hanya ada 5 dan 2. Jadi jika kita menginputkan 1, otomatis itu akan tertolak. Apabila kita ganti dengan 2, maka itu bisa dengan kode jurusan, dengan 5 dengan nama perkapalan, dengan NIP Kanjur dosen 35567. Seperti itulah weak entity. Jadi ia bisa diinputkan ketika dia bisa diisikan ketika sudah terinput di dalam entitas yang kuat. Apabila entitas yang kuat belum menginputkan datanya, maka entitas lemah tidak bisa diinputkan juga.